Halo guys, apa kabar Anda semua? Semoga dalam keadaan sehat walafiat ya. Dan selalu diberikan kemudahan dan keberkahan rezeki oleh Tuhan Yang Maha Esa. Ketemu lagi dengan saya di channel Itself Movie and Lyric, sebuah channel yang membahas tentang film dan lagu yang viral, kekinian, dan keren abis. Simak terus videonya ya. Jangan lupa subscribe, like, and share. Kali ini saya akan membahas tentang alur film Venom 2, Let There Be Carnage. Film ini merupakan sequel kedua dari film Venom yang rilis pada tahun 2018. Seperti kita ketahui, di akhir film Venom 1, Eddie Brock diundang oleh Cassidy, si pembunuh berantai, ke dalam penjara. Cassidy ingin berkenalan dengan Eddie Brock dan mengatakan bahwa ia pasti akan bebas dari penjara dan akan melakukan pembantaian besar-besaran. Di awal cerita, kisah flashback terlebih dahulu ke tahun 90-an, masa di mana Cassidy berada di sebuah rumah panti asuhan anak-anak yang tidak diinginkan. Ditampilkan di mana Francis, teman dekat atau pacar Cassidy, akan dipindahkan ke Ravencroft. Francis memiliki kekuatan di mana ia bisa mengeluarkan suara supersonik. Di perjalanan, ia mencoba untuk melarikan diri dengan mengeluarkan kekuatannya itu untuk memperdaya petugas polisi yang mengawalnya. Tapi, berhasil digagalkan oleh polisi bernama Mulligan. Di Ravencroft, Francis dimasukkan ke dalam sebuah sel, di mana di dalam sel tersebut terdapat suatu ruang berbentuk persegi terbuat dari kaca yang kedap suara, sehingga ia nggak bisa menggunakan kekuatan supernya itu. Adegan kembali ke masa kini. Detektif Mulligan memberitahu Eddie bahwa Cassidy ingin menemuinya lagi. Entah tujuannya apa, si detektif pun tidak tahu. Melihat cara detektif Mulligan, Venom yang ada di tubuh Eddie ingin mencaplok kepalanya karena tidak suka dengan caranya. Tapi Eddie mencegahnya, menariknya hingga mereka masuk ke sebuah bilik toilet. Mereka berdua terlibat adu mulut di bilik toilet tersebut. Setelah mereka berdua merasa tenang, Eddie akhirnya mengatakan kepada detektif bahwa ia bersedia untuk menemui Cassidy. Eddie kembali ke penjara untuk bertemu dengan Cassidy. Ia bingung karena Cassidy meminta ia untuk mencetak beberapa patah kata di koran untuknya. Ia berjanji bahwa ia akan menceritakan sesuatu. Ketika Eddie hendak keluar dari sel, Venom melihat coret-coretan yang ada di tembok sel. Sesampainya di apartemen, Venom langsung menggambar apa-apa yang tadi dilihatnya di tembok sel menggunakan tangan Eddie. Dia terus membuat beberapa gambar, namun Eddie masih juga belum mengerti dengan maksud gambar-gambar itu. Venom akhirnya mengatakan bahwa ia mengetahui lokasi di mana korban-korban Cassidy dikuburkan. Gambar sketsa buatan Venom mirip sekali dengan gambar yang tertera di layar laptop Eddie. Akhirnya, para polisi mendatangi lokasi yang digambarkan Venom. Ternyata benar saja, di sana ditemukan banyak sekali mayat yang terkubur. Karena kejadian tersebut, pemerintah setempat akhirnya memutuskan untuk mengeksekusi mati Cassidy. Kembali ke apartemen Eddie, Venom terlihat uring-uringan. Ia kesal karena dulu Eddie pernah berjanji untuk memperbolehkannya memakan orang-orang jahat. Tapi, sampai kini masih belum juga kesampaian. Sementara Venom sudah sangat lapar. Eddie menyuruh Venom untuk makan ayam-ayam di apartemennya. Tapi Venom bilang nggak bisa, karena menurut dia sudah bersahabat dengan ayam-ayam itu. Lucu juga ya guys. Eddie tetap melarang Venom makan orang. Ia hanya membolehkannya makan ayam dan coklat saja. Karena Venom udah lapar banget, dan ia tetap nggak mau makan ayam, akhirnya ia terpaksa pergi ke toko Miss Chen untuk membeli coklat. Sayangnya, di toko itu coklatnya habis. Venom sempat bilang untuk makan Miss Chen saja. Sampai-sampai Miss Chen ketakutan. Eddie dan Venom akhirnya pergi ke peternakan ayam. Karena tidak ada coklat, akhirnya Venom terpaksa makan ayam. Dia bilang kepala ayam itu nggak enak, rasanya aneh dan otaknya kecil banget. Di saat sedang bergelantungan di gedung tinggi, Eddie mendadak mendapat telepon dari Anne, mantan kekasihnya. Anne mengajak Eddie ketemuan. Pastinya, Eddie dan Venom seneng banget dong. Mereka pun pergi menemui Anne. Ternyata, Anne ingin menemui Eddie untuk memberitahunya bahwa ia sudah tunangan dan akan segera menikah. Waduh, galau kan si Eddie jadinya. Meski Eddie dan Venom terlihat tidak kenapa-napa, namun tetap tidak bisa menyembunyikan kesedihannya.
Ia pun pergi dengan hati yang gundah gulana. Keesokan paginya, Venom ingin menghibur Eddie yang sedang galau dengan cara membuatkannya sarapan. Namun, cara memasak Venom itu kacau banget guys, berantakan. Sembari menyajikan sarapan untuk Eddie, Venom juga mengambilkan surat untuknya. Di antara surat-surat masuk itu, ada satu kiriman postcard dari Cassidy. Dari postcard itu, Eddie mengetahui gambaran kehidupan masa lalu Cassidy. Di masa kecilnya, Cassidy pernah mendorong neneknya dari tangga hingga tewas. Ia juga pernah menyetrum ibunya hingga mati. Akhirnya Cassidy dimasukkan ke sebuah rumah anak yang tidak diinginkan, semacam panti asuhan gitu deh. Di sana ia bertemu dengan Francis yang kemudian menjadi teman dekatnya. Eddie pun memutuskan untuk menemui kembali Cassidy di penjara San Quentin Prison untuk terakhir kalinya. Di dalam penjara, Venom bilang bahwa ia seperti berada di All You Can Eat. Wah, kocak banget ya si Venom. Di penjara, Eddie menemui Cassidy. Si Cassidy terlihat memancing-mancing amarah Eddie. Ia mengatakan bahwa mereka berdua itu sama-sama biang masalah. Bahkan, ia bilang bahwa Eddie juga merupakan penyebab dari kematian ibunya sendiri. Melihat kelakuan Cassidy, bukan Eddie yang marah, melainkan Venom. Ia langsung menyerang Cassidy. Saat itu, Cassidy malah mengambil kesempatan untuk menggigit tangan Eddie. Menurut dia, darah Eddie itu aneh. Dia bahkan sampai melumat sisa bercak darah Eddie yang ada di jarinya. Sesampainya Eddie di rumah, ia marah-marah sama Venom. Ia kesal karena Venom berani-beraninya nyerang Cassidy dan menunjukkan wujudnya di penjara. Padahal di sana itu ada polisi. Kalau ketahuan bisa berabe kan, bisa ditangkap mereka, kata Eddie. Venom gak terima diomel-omelin oleh Eddie. Ia pun malah melawan. Venom menghajar hidung Eddie sampai patah. Ia lalu menyembuhkannya kembali. Setelah sembuh, kemudian dipatahkannya lagi. Eddie kesakitan. Ia pun makin marah dan mereka pun terlibat perkelahian. Venom memberantakin semua barang di apartemen itu. Bahkan, ia juga membuang TV Eddie keluar. Akhirnya, Eddie menyetrum dirinya sendiri agar Venom mau keluar dari tubuhnya. Dan, akhirnya Venom pun keluar dari tubuh Eddie lalu ia kabur. Namun lucunya, sebelum kabur, ia masih sempet-sempetnya ngehancurin motor Ducati milik Eddie. Eddie pun stres ngelihat motor kesayangannya hancur. Venom pergi dengan memasuki tubuh orang sambil mengacungkan jari tengah ke Eddie. Adegan kembali ke Cassidy, di mana ia akan dieksekusi mati. Eksekusi tersebut disaksikan oleh sipir penjara dan para tamu undangan. Namun, ketika eksekusi akan dijalankan, tiba-tiba ada kejadian aneh pada tubuh Cassidy. Tubuhnya seperti kejang-kejang. Benih Venom yang ada di dalam tubuh Cassidy bereaksi. Benih tersebut keluar dari tubuh Cassidy, merubah tubuh Cassidy menjadi Carnage, sebuah makhluk yang lebih ganas dari Venom. Carnage lalu menyerang semua orang yang ada di ruangan itu. Ia juga menghabisi orang-orang yang menghalangi jalannya, termasuk para sipir penjara yang berusaha untuk menghentikannya. Akhirnya, Cassidy dan Carnage pun berhasil kabur dari penjara. Adegan berpindah ke Eddie yang tengah sibuk membereskan rumahnya yang super berantakan akibat perkelahiannya dengan Venom. Ketika tengah santai nonton TV barunya ya, karena yang lama sudah hancur dilemparkan Venom keluar. Tiba-tiba datang detektif Mulligan. Kepada Mulligan, Eddie mengatakan bahwa ia sudah tahu kabar tentang kaburnya Cassidy dari penjara. Mulligan menanyakan kepada Eddie apakah ia mengetahui kemana Cassidy pergi. Eddie pun menjawab tidak tahu. Malamnya, Eddie mempelajari gambar-gambar yang dibuat oleh Venom. Lalu ia pergi ke tempat Cassidy pernah tinggal untuk menyelidikinya. Eddie pun mengetahui bahwa Cassidy tengah mencari kekasihnya, Francis. Lalu, ia pun memberitahu detektif Mulligan. Sementara itu, di kota, Venom terlihat berpindah-pindah dari satu tubuh ke tubuh lain. Namun, ia merasa tidak ada yang cocok. Venom menunjukkan wujud dirinya di sebuah pesta topeng, sehingga orang-orang menyangka bahwa itu adalah kostum. Venom terlihat menikmati pesta tersebut. Namun, karena ia berpindah-pindah tubuh terus dan tidak menemukan yang cocok dengannya, ia pun merasa lemas. Akhirnya, Venom menemui Miss Chen dan meminta bantuannya. Sementara itu, Cassidy mencari-cari Francis hingga akhirnya ia tahu bahwa Francis berada di Ravencroft. Ia pun ke sana untuk membebaskannya. Di sana, Cassidy membunuh dokter yang menahan Francis, lalu menghancurkan ruang kaca kedap suara di mana Francis dikurung, kemudian membebaskannya. Para petugas penjaga Ravencroft berusaha untuk mencegah dan menangkap Cassidy yang sudah berubah wujud menjadi Carnage. Namun, tidak satu pun berhasil meringkusnya. Francis ingin membantu Cassidy untuk menghancurkan pesawat-pesawat helikopter polisi yang mengepungnya. Lalu, ia pun mengeluarkan suara supersonik yang menjadi andalannya. Namun, ternyata bukan hanya pesawat helikopter saja yang oleng. Carnage pun juga merasa kesakitan, karena kan yang menjadi kelemahan Carnage adalah api dan suara, sehingga suara Francis menyakitkan untuk Carnage. Setelah kejadian ini, detektif Mulligan kemudian menciduk Eddie. Ia mencurigai
bahwa Eddie menyembunyikan sesuatu. Namun alih-alih menjawab, Eddie malah meminta Mulligan untuk menghubungi Anne. Anne kemudian menemui Eddie. Eddie pun langsung menjelaskan semuanya. Eddie meminta Anne untuk mencari Venom. Anne kaget begitu mengetahui bahwa Venom masih hidup. Ia mengira bahwa Venom telah tewas di film pertama. Anne langsung ke toko Miss Chen untuk mencari Venom. Di toko itu, Anne curiga melihat sikap Miss Chen yang kasar, bahkan mengumpat tunangan Anne. Dari situ, Anne langsung tahu bahwa yang sedang bicara itu Venom, bukan Miss Chen. Karena sudah ketahuan, akhirnya Venom menunjukkan dirinya. Awalnya Venom nggak mau membantu Eddie, ia masih marah. Namun setelah Anne membujuknya, akhirnya ia mau juga. Venom pun masuk ke tubuh Anne. Kemudian mereka berdua bersama-sama masuk ke kantor polisi dan berhasil membebaskan Eddie. Namun setelah di luar, Venom masih belum mau masuk ke tubuh Eddie. Ia ingin Eddie untuk meminta maaf dulu. Karena tidak ada pilihan, akhirnya Eddie pun mau meminta maaf kepada Venom. Sementara itu, di jalan, Detektif Mulligan melihat Cassidy. Ia langsung menodongkan pistol untuk menangkapnya. Namun, betapa kagetnya ketika tiba-tiba Cassidy berubah menjadi Carnage dan malah Mulligan yang ditangkap. Sementara Francis pergi ke apartemen Eddie untuk menangkapnya. Namun, ia tidak berhasil menemukannya. Akhirnya, Francis memutuskan untuk menangkap Anne karena ia tahu jika Anne sudah ditangkap, maka Eddie akan datang untuk menyelamatkannya. Dr. Ben mengabari Eddie bahwa Anne telah diculik. Eddie dan Venom langsung meluncur ke lokasi pernikahan Cassidy dan Francis untuk menyelamatkan Anne. Setibanya di sana, Venom kaget banget melihat Cassidy berubah menjadi Carnage yang kekuatannya lebih besar dari dia. Ia pun meminta Eddie untuk kabur. Eddie membujuk Venom untuk keluar, namun ia terus menolak. Akhirnya, Eddie membolehkan Venom untuk memakan siapapun di ruangan itu, kecuali sang pastor. Mendengar itu, Venom langsung keluar dan menyerang Carnage. Francis mencoba membantu Carnage, namun teriakannya malah membuat Carnage kesakitan. Karena kesakitan, Carnage pun menampar Francis. Venom dan Carnage terlibat duel. Terlihat Venom agak kewalahan karena kekuatan Carnage lebih besar dari dia. Namun, beruntung Dr. Ben datang membantu dengan menyiramkan bensin ke tubuh Carnage sehingga Carnage kesakitan. Kesempatan ini dimanfaatkan Venom untuk menyerang Carnage. Tiba-tiba lonceng gereja berbunyi. Hal itu mengganggu pertarungan Venom dan Carnage. Suara lonceng gereja membuat mereka berdua kesakitan, lalu bersembunyi. Hal ini menyebabkan kini Eddie dan Cassidy harus bertarung tanpa bantuan makhluk simbiot mereka. Saat suara lonceng berhenti, pertarungan pun lanjut kembali. Sementara itu, Francis terlihat bertarung dengan Detektif Mulligan. Ia terlihat dendam karena sang detektif yang dulu merusak matanya. Carnage pergi ke atas dengan membawa Anne. Setibanya di atas, ia malah terlihat ingin menghabisi Francis juga. Hal ini membuat Cassidy marah dan memberontak ingin keluar dari Carnage. Melihat itu, Eddie dan Venom sadar bahwa ada hubungan yang tidak baik antara Cassidy dengan Carnage. Ia pun ingin memanfaatkan itu untuk melumpuhkannya. Venom kembali menyerang Carnage, namun Carnage masih terlalu kuat. Venom malah terlihat kewalahan. Tubuhnya ditusuk-tusuk oleh Carnage. Melihat Francis, Venom seperti mendapat ide. Ia pun menghempaskan Francis ke lonceng gereja. Ia berpikir suara lonceng gereja dipadu dengan suara teriakan Francis pasti akan menghasilkan suara yang sangat keras sekali. Akhirnya Francis pun mati tertiban lonceng. Sementara karena suara itu, Venom dan Carnage kesakitan. Akhirnya mereka pun jatuh ke bawah. Di saat jatuh, Venom berpindah-pindah ke tubuh Dr. Brain, lalu ke tubuh Anne, kemudian pindah lagi ke tubuh Eddie, hingga Eddie pun selamat. Sementara Carnage terpisah dari tubuh Cassidy untuk beberapa saat. Melihat Carnage keluar dari inangnya, Venom langsung memakan Carnage meski rasanya tidak enak. Setelah itu, Venom juga langsung melahap Cassidy. Akhirnya dapat juga dia makan orang. Polisi pun berdatangan ke lokasi. Eddie, Dr. Ben, dan Anne langsung kabur agar tidak terjadi masalah. Karena Eddie kini sudah menjadi buronan, akhirnya ia kabur keluar kota. Demikianlah alur film Venom 2, Let There Be Carnage. Semoga Anda semua terhibur, dan kalau Anda menyukai video ini, jangan lupa klik subscribe, like, and share ya. Sampai ketemu di video berikutnya.